Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'alika al-abhari ma'lili sirrika al-asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan, di malam yang penuh dalam kemuliaan, di bulan yang penuh dalam ampunan, yang insya Allah mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba kecuali apa yang dititipkan di dalam kemuliaannya kepada hamba karena izin dari Allah. Tidak akan seseorang berkumpul di dalam tempat yang mulia kecuali Allah menginginkan hamba tersebut berkumpul di dalam tempat yang mulia. Semata Allah menginginkan kemuliaan itu ditempelkan kepada setiap hamba, dikumpulkannya kita di dalam tempat mulia karena Allah menginginkan kita kembali kelak dalam keadaan mulia di sisi Allah. Dan tidak akan pernah mudah seseorang berkumpul di dalam majlis yang terhormat. Sebagaimana di malam ini Allah berikan satu penghormatan. Siapapun yang datang di dalam majlis terhormat ini semua akan mendapatkan penghormatan dari hamba-hamba Allah lainnya, dan satu sama lainnya bisa saling menghormati. Duduknya kita kanan kiri alhamdulillah, nggak ada yang selonjoran. Betul nggak? Kenapa? Karena menghormati. Yang tua duduk di belakang, yang muda ada di tengah, nggak berebut. Kenapa? Yang duluan datang itu tempatnya. Satu sama lainnya bisa saling menghormati. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran berharga untuk umat Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah menyatakan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah, maha besar Allah dengan segala kemuliaan Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa dia? Siapa dia? Nabi Muhammad manusia apa bukan? Malaikat apa manusia? Kita? Setuju? Kita? Manusia. Jadi kitanya sekali lagi, kita manusia apa bukan? Kita hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Karena kita orang kepedean. Yang jelas di dalam surat Al-Isra dikatakan seorang hamba. Siapa dia? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad yang pantas dikatakan seorang hamba. Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Kalau kita gak usah dijawab, dalam hati aja. Kalau dijawab malu kita. Kita ini kadang suka menerobos sesuatu yang dilarang sama Allah. Contoh, minum tangan kanan ya, masih ada yang minum tangan kiri. Karena itu adalah sunnah Nabi. Nabi tidak
kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Betul apa enggak? Setuju apa enggak nih? Setuju. Perjalanan Isra wal Mi'raj wajib diyakini dengan iman. Akal nggak boleh ikut campur. Akal bisa mengambil ibrah, bisa mengambil contoh dari Isra wal Mi'raj. Akal boleh ikut. Contoh, boleh kasih contoh. Nabi SAW saat diundang oleh Allah, malaikat Jibril turun. Benar apa enggak? Bawa yang namanya kendaraan buruk. Benar apa enggak? Yakin apa enggak nih? Ini belum diterusin dulu kalau nggak yakin. Malaikat Jibril turun jemput Nabi. Benar apa enggak? Betul. Yakin apa enggak? Yakin. Nabi bawa malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah membawa kendaraan yang nama Al-Buraq. Yakin apa enggak? Yakin. Percaya apa enggak? Akal boleh ikut campur enggak? Enggak boleh. Yang boleh yakin apa? Iman. Saat dimana Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW, di dalam peristiwa tersebut ada pembelahan dada Nabi yang kedua. Yang pertama saat Nabi umur 4 tahun di tangan Siti Halimatus Sa'diyah. Saat masih kecil Nabi dibelah dadanya. Dan belahan yang kedua saat ingin menjalankan perintah Allah, mengambil undangan dari Allah berupa Isra wal Mi'raj. Di situ Nabi dibelah dadanya yang kedua. Percaya apa enggak? Percaya. Kenapa percaya? Emang lu datang ke situ? Emang kita ngelihat Nabi dibelah-belah? Mas kameramen, jangan nutupin ibu-ibu. Di demo berasa mas, ngeri. Ibu-ibu kalau udah punya suara pak, elah pak. Laki nggak sholat bawaannya pengen sholat aja. Apalagi kalau udah perempuan teriaknya minta duit. Kalau bisa sholat nggak selesai-selesai. Terusin nggak nih? Di peristiwa kedua Nabi dibelah dadanya dan disiram hikmah. Disiramkan hikmah dengan difitrahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saat Nabi dibedah lalu ditutup kembali, nggak ada bekas jahitannya. Ada nggak? Berarti ilmu bedah ada nggak? Dulu ada nggak ilmu bedah? Siapa pencipta ilmu bedah? Dokter. Malaikat Jibril, dokter PA. Malaikat Jibril. Orang belum rapi main datar, dokter aja. Siapa pelopornya? Malaikat. Dulu ada rumah sakit ahli bedah. Ada yang bisa operasi? Enggak. Nabi Muhammad sudah dibedah lebih dulu, yang dijadikan satu panutan ilmu kedokteran. Dokter sepakat berarti manusia bisa dibedah, bisa diganti organnya. Dulu saat setelah dibedah itu kalau kita mau dijahit, ini ilmu kedokteran nih. Ini dari hikmahnya Isra Mi'raj ada di dalam ilmu kedokteran, dapat hikmah. Kenapa? Manusia organnya ini tubuh bisa dibedah. Berarti bisa ada yang diobatin. Kok bisa rapat lagi? Dulu kalau kita di ilmu bedah dulu, saat dibedah mau dirapetin jahitannya kasar kayak karung goni. Kasar nggak? Jelek banget. Makin kemari makin rapi. Dikit nggak terlalu kasar. Sampai detik ini ada ilmu ngejahitnya pakai lem, cuma ditempel. Kebayang nggak kayak belangko? Ada yang mau dibedah pakai lem, nggak kelihatan kok. Hah? Saat itu sudah ada nggak hikmahnya dari perjalanan Isra wal Mi'raj? Saat Nabi dibedah
sudah Nabi ditutup kembali sampai ilmunya ini datang kepada kita. Akal ikut apa yang dikatakan ada hikmah. Berarti hikmah daripada iman membawa keagungan. Akal bisa menjalankan sesuatunya yang memberikan manfaat kepada halayak hamba Allah lainnya. Itu yang pertama.